Sita menggenggam erat perekam suaranya. Alat kecil itu adalah saksi bisu dari banyak cerita yang telah ia ungkapkan. Setiap kali ia memegangnya, ada perasaan tanggung jawab yang besar, seolah-olah ia harus memberikan suara kepada mereka yang tidak bisa berbicara. Udara lembab terasa berat, seperti menyimpan ketegangan yang tak terucapkan. Kabut yang menyelimuti desa menambah suasana misterius, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan di balik tirai kabut itu. Sebagai jurnalis berpengalaman, ia sudah sering menghadapi bahaya dan intrik. Namun, setiap cerita memiliki tantangannya sendiri, dan Sita selalu siap untuk menghadapi apapun yang datang. Ia tahu bahwa di balik setiap wajah yang ia temui, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Namun, Kampung Pitu yang terletak jauh di Kepulauan Indonesia terasa berbeda. Desa ini memiliki aura yang tidak biasa, seolah-olah menyimpan rahasia yang dalam dan gelap. Sita merasa tertarik dan sekaligus waspada. Keheningan yang meresahkan menyelimuti desa hanya sesekali dipecahkan oleh gemerisik daun dan kokok ayam yang jauh. Suara-suara ini, meskipun biasa, terasa aneh di telinga Sita, seolah-olah ada pesan tersembunyi di dalamnya. Editornya menyebutnya liputan ringan, hanya cerita sederhana tentang kehidupan pedesaan. Namun, Sita tahu bahwa tidak ada cerita yang benar-benar sederhana. Setiap tempat memiliki lapisan-lapisan yang harus diungkap. Tapi Sita merasa ada cerita yang jauh lebih dalam, tersembunyi di balik rutinitas sehari-hari. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak terlihat di permukaan. Tugasnya sederhana, merasakan kehidupan di Kampung Pitu, dan mendokumentasikan tradisi unik penduduknya. Namun, ia tahu bahwa tugas ini akan membawanya lebih dalam ke dalam kehidupan desa daripada yang ia bayangkan. Namun, sejak Sita turun dari bus rakyat itu, rasa gelisah merayapi punggungnya. Ia merasa seperti sedang diawasi, meskipun tidak ada yang terlihat mencurigakan. Penduduk desa, meskipun tampak sopan, menghindari tatapannya. Mereka berbicara dengan nada yang datar dan tidak menunjukkan emosi yang sebenarnya. Senyum mereka tak sampai ke mata, sapaan mereka singkat dan formal. Sita merasa ada jarak yang tidak bisa ia jembatani, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu. Rasanya bukan seperti sambutan, melainkan lebih seperti peringatan. Sita merasa ada sesuatu yang tidak diinginkan di sini, sesuatu yang membuat penduduk desa waspada terhadap orang luar. Bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik perilaku aneh penduduk desa, Sita memulai penyelidikannya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang cerita, tetapi tentang menemukan kebenaran yang tersembunyi. Ia berpikir bahwa setiap komunitas memiliki rahasia, kebenaran yang tak terucapkan. Kampung Pitu pun sama. Sita yakin bahwa di balik setiap senyuman dan sapaan, ada cerita yang menunggu untuk diungkap. Intuisinya berteriak, mendesaknya untuk menggali lebih dalam, mengungkap lapisan-lapisan kehidupan normal, dan membongkar rahasia yang tersembunyi di bawahnya. Ia tahu bahwa ini adalah tugas yang berbahaya, tetapi ia tidak bisa mundur. Sita tidak tahu, pencariannya akan kebenaran akan membawanya ke jalan yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, ia siap menghadapi apapun yang datang, demi mengungkap kebenaran yang tersembunyi di Kampung Pitu. Hari berganti minggu, dan suasana di desa yang awalnya terasa damai mulai berubah. Sita, seorang pendatang yang penuh semangat, mencatat setiap pengamatannya dengan teliti. Sita dengan tekun mencatat pengamatannya, menuliskan setiap detail kecil yang ia perhatikan. Ia berharap catatannya bisa membantu memahami kehidupan desa yang tampak sederhana namun penuh misteri. Ia berpartisipasi dalam kegiatan desa, mencoba membaur dengan masyarakat. Sita ikut serta dalam berbagai aktivitas, mulai dari membantu di ladang hingga menghadiri pertemuan desa. Ia membantu para wanita menenun batik dengan pola yang rumit, keheningan hanya dipecahkan oleh bunyi gemerincing alat tenun. Setiap helai benang yang ditenun seolah menyimpan cerita tersendiri. Ia bergabung dengan para pria di sawah. Wajah mereka yang termakan cuaca terlihat lelah melebihi usia mereka. Sita merasakan betapa beratnya pekerjaan mereka, namun juga melihat ketekunan dan semangat yang tak pernah pudar. Namun, setiap usahanya untuk menjalin hubungan yang tulus selalu dihadapi dengan dinding ketidakpedulian yang sopan. Meskipun mereka ramah, ada jarak yang tak terlihat namun terasa nyata. Penduduk desa berbicara tentang tradisi mereka dengan penuh hormat, tetapi kata-kata mereka kurang hangat, mata mereka hampa dari kilau kebanggaan. Sita merasa ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang tidak mereka ungkapkan.
Seolah-olah mereka sedang membaca baris-baris dari sebuah drama yang terlupakan. Hati mereka tak lagi terlibat. Namun, anak-anak berbeda. Mereka menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus. Seolah-olah mereka merasakan sesuatu yang orang dewasa tidak bisa. Mereka menatap Sita dengan rasa ingin tahu yang terbuka. Mata mereka mengikuti setiap gerakannya. Anak-anak ini adalah satu-satunya yang tampak tidak terpengaruh oleh suasana aneh yang menyelimuti desa. Terkadang, Sita mendengar mereka berbisik-bisik, obrolan mereka yang riang tergantikan oleh nada-nada mendesak yang pelan. Ada sesuatu yang mereka ketahui, sesuatu yang mereka coba sampaikan tanpa kata-kata. Ketika Sita mencoba mendekati mereka, mereka berhamburan seperti burung yang ketakutan. Tawa mereka menggema menakutkan di udara yang berat. Sita merasa ada rahasia yang mereka sembunyikan, sesuatu yang membuat mereka tak takut. Suatu malam, saat Sita duduk sendirian di teras gubuknya, sebuah boneka kayu kecil berukir rumit jatuh di kakinya. Boneka itu tampak tua dan penuh detail, seolah-olah dibuat dengan penuh perhatian. Ia mendongak dan melihat seorang gadis kecil, matanya lebar karena takut, menghilang ke dalam bayangan. Gadis itu tampak ketakutan, seolah-olah ia baru saja melakukan sesuatu yang dilarang. Boneka itu terasa dingin saat disentuh. Senyumnya yang dilukis tampak menyeramkan. Sita merasakan getaran aneh saat memegangnya, seolah-olah boneka itu menyimpan rahasia gelap. Sita tak bisa menghilangkan perasaan bahwa boneka itu adalah sebuah pesan, sebuah peringatan dari bayangan yang menyelimuti desa. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia ungkap, sesuatu yang tersembunyi di balik senyum boneka itu. Bertekad untuk menembus dinding kesunyian, Sita mencari tetua desa. Seorang wanita tua yang lemah, tapi bermata tajam yang dikenal sebagai Nenek Gairah. Sita telah mendengar banyak cerita tentang kebijaksanaan dan pengetahuan mendalam yang dimiliki oleh Nenek Gairah. Meskipun tubuhnya lemah, semangatnya tetap kuat, dan matanya yang tajam seolah-olah bisa menembus jiwa siapapun yang dia tatap. Nenek Gairah tinggal di pinggir desa, gubuknya yang sederhana dipenuhi aroma dupa dan rempah-rempah. Gubuk itu sendiri tampak seperti tempat yang penuh dengan rahasia, dengan setiap sudutnya menyimpan cerita dari masa lalu. Dinding-dindingnya dihiasi dengan kain batik tua dan jimat-jimat yang dipercaya melindungi dari roh jahat. Saat Sita mendekat, Nenek Gairah mendongak dari pekerjaannya. Tatapannya tajam dan intens. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, Sita merasakan beban dari semua cerita yang belum terungkap. Ada sesuatu yang mendalam dan misterius dalam tatapan Nenek Gairah. Seolah-olah dia bisa melihat langsung ke dalam hati Sita. Sita menceritakan pengamatannya tentang perilaku aneh penduduk desa dan suasana meresahkan yang menyelimuti Kampung Pitu. Dia berbicara tentang bisikan-bisikan di malam hari, bayangan-bayangan yang bergerak di sudut mata, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sita berharap bahwa Nenek Gairah bisa memberikan jawaban atau setidaknya petunjuk tentang apa yang sedang terjadi. Nenek Gairah mendengarkan dengan sabar, wajahnya yang berkerut seperti topeng tanpa ekspresi. Namun, di balik ketenangannya, Sita bisa merasakan bahwa Nenek Gairah sedang memproses setiap kata yang dia ucapkan. Setiap kerutan di wajahnya tampak seperti mencerminkan pengalaman hidup yang panjang dan penuh dengan tantangan. Ketika Sita selesai, Nenek Gairah menghela nafas. Suara yang dalam dan lelah seolah-olah menggemakan beban usia. Dia tampak sejenak tenggelam dalam pikirannya, sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang penuh dengan kebijaksanaan dan peringatan. Ada hal-hal yang sebaiknya tidak diganggu. Beberapa rahasia lebih baik dibiarkan tersembunyi, karena mengungkapnya bisa membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Masa lalu meninggalkan bayangan panjang, Nak. Setiap tindakan yang kita ambil hari ini bisa mempengaruhi masa depan dengan cara yang tidak kita duga. Beberapa rahasia tidak dimaksudkan untuk diungkap. Mereka ada untuk melindungi kita dari kebenaran yang mungkin terlalu berat